Salam berluhur, baiklah kita memasuki materi pertemuan ke-15, mata kuliah desain dan pemrograman web. Jadi di materi pertemuan ke-15 ini kita akan membuat script untuk edit dan delete dari data yang ditampilkan dari database ya. Kita langsung saja kita membuat script edit ya. Silakan buat file baru bernama adm underscore edit underscore profile.php, simpan di dalam folder admin ya. Disimpan di dalam folder admin dengan nama file adm underscore edit underscore profile.php. Nah, kita simpan di dalam folder admin. Kalau sudah kita simpan, selanjutnya untuk scriptnya kalian bisa unduh di link berikut ini ya. Nah, ini saya sudah sediakan linknya, jadi kalian silakan download screenshot scriptnya di sini ya. Kalian bisa download. Nah, ini ya, jadi kalian bisa silakan kalian zoom nanti ya. Nah, ini silakan kalian ketik. Kalau dari saya copy saja yang sudah dibuat. Saya langsung menjelaskan arti dari scriptnya saja ya. Nah, jadi kalau sudah selesai dibuat, sudah kita simpan, hasilnya akan seperti ini ya. Hasilnya akan seperti ini. Nah, buka internet browser Anda, ketikkan localhost /dpw/admin /adm profile ya, di mana yang tampil adalah daftar profil seperti ini. Data yang tampil adalah data dari database. Nah, selanjutnya kita klik tombol edit. Nah, jika berhasil maka akan tampil edit data profil ya. Nah, seperti ini. Isiannya sesuai yang kita klik ya. Kalau kita klik yang baris pertama nomor 1 itu kan datanya Randy Proya teknik informatika, tentangnya saya adalah. Nah, ini juga sama ya. Nanti isinya juga sama. Kalau kita klik yang nomor 2 juga sama. Nanti isinya sesuai dengan data dari database. Nah, selanjutnya kita akan coba edit ya. Dono, Asino. Seperti ini ya, kita coba klik edit. Nah, nanti berhasil edit data, oke. Nanti tunggu beberapa saat dia akan redirect ke halaman ADM profile. Dimana kalau kita cek datanya sudah berubah ya, atau berhasil diedit. Nah, untuk scriptnya sendiri saya coba jelaskan. Untuk script baris kedua ini artinya sama ya seperti yang sebelumnya untuk tampil data juga, di mana script ini dibutuhkan untuk koneksi dari website kita ke database. Selanjutnya di sini ada baris 4, ada variable ID. Isinya apa? Isinya adalah dia akan mengambil data di URL di mana ada ID-nya ya. Jadi kalau kita coba kita klik edit, nah di URL ini kan ada nih ID sama dengan 1. Nah, variable ID ini menampung data yang ada di URL-nya. Jadi variable ID sama dengan 1 ya. Kalau kita klik edit yang kedua, nah variable ID-nya sama dengan 2. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya akan dijalankan query SQL. Query-nya adalah select from table profile, di mana ID-nya sama dengan yang tadi yang ditampung. Kalau kita bukanya ID 2, maka dia akan select dari tabel profil di mana ID-nya 2 ya. Jadi seperti ini. Select from table profile. Kita buka tabel profilnya, di mana ID-nya sama dengan 2. Berarti yang diambil adalah yang ini. Nah, cukup satu baris ini saja data yang diambil. Seperti itu. Nah, selanjutnya dia akan menjalankan MySQL query. Untuk menjalankan query ini, selanjutnya datanya akan disimpan dalam MySQL fetch row. Beda dengan halnya yang tadi untuk menampilkan data ya. Kalau menampilkan data menggunakan MySQL fetch array, artinya
datanya tersimpan ke dalam tipe data array lebih dari satu data, tapi kalau untuk edit profil itu menggunakan MySQL fetch row ya, di mana fetch row ini dia cuma menampung satu data saja ya. Selanjutnya dibuatlah form ya, form. Nah, kalau Anda lihat kan ini form ya. Nah, formnya sama, nama input type-nya, bedanya apa? Bedanya kalau ditambah profil itu nggak ada value-nya, di sini value-nya sudah terisi. Jadi caranya adalah value-nya diisi, echo variable data ini diambil dari yang ini, fetch row. Nah, ini satu ini artinya diambil dari elemen satu. Jadi hitungnya ID ini adalah 0, nama 1, jenis kelamin 2, jurusan 3, tentang 4. Jadi kalau kalian mau buat yang jenis kelamin berarti 0, 1, 2, berarti data 2 ya. Kalau jurusan berarti data 3, kalau tentang berarti data 4, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana caranya agar kalau kita buka yang maaf ya, kalau kita buka yang ini misalnya, ini kan jenis kelaminnya wanita. Bagaimana kita kalau kita klik wanitanya terpilih, sedangkan kalau yang pria kita klik prianya yang terpilih. Nah, itu fungsinya ada di script yang bagian ini. Ini ya, ada kondisi jika variabel data 2 ini artinya jika ini ya, jika jenis kelaminnya wanita, maka nah ini pria ya. Jika pria, maka prianya yang dicek. Tapi sebaliknya, selain itu, wanitanya yang dicek. Seperti itu. Makanya kalau kita klik untuk yang jenis kelamin pria, pria yang kena cek. Kalau kita klik untuk jenis kelaminnya wanita, wanitanya yang otomatis sudah terpilih. Nah, sama halnya dengan jurusan, jika isinya adalah sistem informasi, maka yang diselect adalah sistem informasi. Selain itu adalah teknik informatika, seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk tentang tinggal menampilkan teks area, di mana isinya adalah variabel data 4, itu artinya diambil dari database 0, 1, 2, 3, 4, yaitu yang di field 4 ini, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk script penanganan formnya ada di bawah ya. Karena untuk form action yang saya kosongkan, maka ketika diklik maka actionnya tidak lari kemana-mana, larinya ke file ini, tetap file ini. Nah, ini script untuk penanganan formnya. Jika tombol submit sama dengan edit ya, ini edit harus sama, diklik maka akan disimpan ya variable ID, menyimpan ID yang ada di URL ini. Selanjutnya variabel nama menyimpan apapun yang diketik di nama ini akan tersimpan. Sama juga jenis kelamin, jurusan, dan tentang. Nah, jika sudah ditampung semua ke dalam variabel, tinggal menjalankan SQL query untuk melakukan update-nya. Di mana query-nya sebagai berikut. Update nama tabelnya, update profil, set apa yang mau diubah. Yang mau diubah adalah ini, nama ini harus sesuai dengan nama field yang di sini, nama sama dengan variabel nama harus sama dengan yang di sini. Field jenis kelamin ya sama dengan variabel jenis kelamin ini sama. Field jurusan sama dengan variabel jurusan ini sama ya, variabel jurusan. Dan tentang field tentang sama dengan variabel tentang ini juga sama, harus sama. Where ID sama dengan variable ID, di mana primary key ini kan kita set ini ya, primary key-nya ada di ID. Nah, selanjutnya dijalankanlah query-nya menggunakan MySQL query. Selanjutnya, jika berhasil ya, maka akan menampilkan echo script alert. Jadi akan menampilkan alert seperti tadi, berhasil edit data, lalu akan di-refresh ke halaman adm profil.php. Nah, ini artinya 1 detik. Seperti jika gagal, dia akan menampilkan gagalnya apa, error. Makanya tadi waktu kita coba akan tampil alert, selanjutnya selang 1 detik maka akan di redirect ke halaman profil. Ini ya, edit, berhasil edit data, ditunggu 1 detik. Nah, dia akan
redirect ke halaman ADM profil. Jadi ini untuk script ADM edit profilnya. Selanjutnya kita coba lanjutkan untuk script mana nih? Script delete ya. Buat file baru bernama ADM underscore delete underscore profil.php. Kita buat file baru. Nah ini yang tadi edit ya sudah selesai. Sekarang kita buat untuk script delete-nya. Ini simple saja untuk script delete-nya. Kita buat file baru, kita simpan dengan nama adm underscore delete underscore profil.php. Kita simpan. Untuk script-nya sendiri cuman sedikit ya, cuman 13 baris saja. Ini saya copy saja. Nah ini saya langsung jelaskan, sama ya di baris kedua ini untuk koneksi ke database-nya, variable ID-nya sama digunakan untuk menampung. Kalau kita klik delete ini, dia akan menampung sama halnya ID yang ada di edit ya. Selanjutnya kita jalankan query SQL-nya untuk delete data, di mana query SQL-nya adalah delete from nama tabel where ID sama dengan variable ID, di mana variable ID-nya ini. Jadi yang kalau kita klik delete pada baris nomor 1 ini, maka yang dihapus cuman ID 1 saja. Kalau yang nomor 2 ID 2 saja. Jadi data yang dihapus itu tidak semua data. Data yang dihapus itu tergantung ID-nya berapa seperti itu. Ya. Nah selanjutnya tinggal dijalankan SQL query-nya. Jika berhasil maka muncul alert berhasil delete data. Selanjutnya akan di 1 detik kemudian di-refresh ke halaman adm underscore profil.php. Tapi jika gagal, tinggal munculkan errornya apa. Ya, seperti itu. Jadi kita tinggal simpan saja. Kita coba refresh, kita tinggal delete ya. Nah, kalau berhasil muncul alert berhasil delete data, oke, nanti di-redirect ke halaman adm profil. Nah, datanya tinggal 1, kita klik browse di database kita, datanya juga tinggal 1. Jadi seperti itu. Untuk tugas kalian, latihannya, silakan tambahkan script untuk menampilkan data, edit data, dan delete data pada form buku tamu yang sudah Anda kerjakan di tugas sebelumnya. Ya. Jadi sampai sini materinya. Salam Budi Luhur.